uh, indikasi unsur kesengajaannya besar. Status anak tersebut di bawah umur, masih kecil, trauma dengan air, kemudian diperlakukan seperti itu, dan sudah diingatkan bahwa dia itu Jika bawang dulu ya, ada 12 kali bang. baik, terima kasih. Jadi saya sebagai pemerhati hukum tentunya mencermati komposisi dan posisi serta peristiwa yang terjadi terhadap Ranti ini. Kalau dari penyidik saya rasa sudah melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang sudah progresif ya. Nanti tinggal bagaimana nanti proses berikutnya. Siapa yang terlibat, apakah dia tunggal, apakah ada orang lain, apakah ada penyebabnya, atau kenapa sampai terjadinya seperti itu peristiwanya, apakah ada dorongan dari orang lain. Yang penting di sini bahwa kalau dikatakan proses meninggalnya si korban tersebut, udah jelas ini sudah tidak sesuai dengan etika prosedur hukum lagi dan layak untuk diberikan sanksi pidana. Kenapa? Seperti keterangan saya terdahulu, bahwa apabila memang niat dan tujuannya baik untuk mengajarkan orang berenang, bukan seperti begitu caranya. Kalau dikatakan melatih pernafasan, lah sedangkan dia aja takut dengan air, kok dilatih pernafasan. Dan kalau melatih pernafasan juga, bukan seperti itu modelnya. Hasil pantauan CCTV kelihatan beberapa kali tenggelamkan. Kalau saya katakan bahwa ini indikasi unsur kesengajaannya besar. Status anak tersebut di bawah umur, masih kecil, trauma dengan air, kemudian diperlakukan seperti itu, dan sudah diingatkan bahwa dia itu sangat takut untuk berenang. Jangankan itu nggak berenang, ya takut. Nah, kriteria untuk mengajarkan seperti itu. Kemudian pantauan daripada orang tuanya, pantauan orang tuanya perlu diperhatikan juga. Apakah betul-betul ini si ibunya menyuruh pacarnya itu untuk melakukan itu? Apakah memang kelalaiannya sehingga lupa bahwa posisi itu mengakibatkan anaknya meninggal dunia? Dan yang ketiga, ironis sebenarnya bahwa mantan suaminya ataupun katakan bapak daripada si korban tersebut melaporkan anaknya yang meninggal. Wajar dong, namanya anak yang meninggal masa akan dilaporkan. Kenapa diambil case yang lain? Saya sudah kupas kemarin itu. Menurut hemat saya, ini sudah tidak logis. Karena tidak logis, seharusnya tadi saya katakan bahwa terlepas dari apapun hubungan mereka, pada saat tujuannya satu untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap si anak tersebut, harusnya mereka bersatu padu. Ini yang kadang-kadang saya melihat beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Maka saya berpesan juga kepada single parent ya, ataupun wanita pekerja-pekerja ya, berhati-hatilah ya. Melihat posisi laki-laki yang kalian deketin. Mohon maaf nih, apalagi pekerja-pekerja, dia tahu pekerjaan ini dia kerja, terus didekati oleh berondong-rondong oknum lah saya katakan nih. Ya berondong ini hanya untuk mencari nafkah. Mereka tahu itu bekerja, setelah dimanfaatkan si perempuan pekerja ini dibuang lagi. Dan sudah banyak korban para pekerja-pekerja ini oleh oknum. Oknum berondong yang memanfaatkan situasi, hanya jual tampang kepada si wanita dengan janji-janji palsu. Ini yang kita perlu hati-hati kepada wanita-wanita pekerja. Kemudian juga dunia sosmed itu bagus. Ya. Tapi di dunia sosmed ini kadang-kadang seringnya terjadi kecelakaan bagi si wanita pekerja. Karena terpengaruh, ya, terinspirasi, akhirnya tertipu. Nah setelah terjadi menyesal, percuma. Yang jelas-jelas saja. Jadi kalau seorang wanita pengen betul-betul mendapatkan pendamping yang jelas, statusnya jelas, kemudian bagaimana komposisinya. Kalau seperti kayak gini mau disalahkan siapa? Contoh, dia sudah korban, anaknya korban, terus disalahkan siapa? Ada lagi oknum-oknum yang saya tidak perlu sebutkan, ya, hanya memanfaatkan si wanita itu
Setelah itu terjadi, bubar juga. Mungkin rekan-rekan sudah tahu kemana saya lari ngomongnya. Siapa laki-laki ini, kelakuannya bagaimana, perilakunya terhadap wanita selama ini gimana, kenapa masih dipercaya juga? Inilah yang saya pesankan kepada seluruh wanita, kasihan ya. Mereka udah capek berusaha cari kerja, terus diperdaya oleh oknum-oknum laki-laki ini. Sialnya oknum laki-laki dia pengangguran semua. Coba bayangin kalau bermain di dunia sosmed, dia live sampai pagi, berarti paginya ngapain dia? Tidur. Ini kan nggak pernah difikirkan oleh para pekerja-pekerja ini. Ini yang perlu saya pesankan juga kepada seluruh wanita-wanita single parent, berhati-hatilah melihat, mengenal, dan mendekati laki-laki yang layak untuk mendampinginya. Si laki-laki yang menenggelamkan itu statusnya seperti apa, tapi perlu dicermati. Nah, mudah-mudahan bahwa peristiwa itu terjadi tidak ada indikasi keterlibatan daripada si ibunya. Tapi kalau saya katakan kelalaian, nggak pasti ada kelalaiannya. Nah, perlu juga diperiksa juga untuk mendapatkan keterangan yang pasti. Adakah korelasinya antara si pelaku terhadap si ibu, si korban tersebut? Itu mungkin ya. Terserah mau dibilang apa, itu urusan dia. Mau tidak terima atau bagaimana, kan urusan dia. Yang berbicara kan hukum. Kalau hukum sudah memastikan bahwa dia terindikasi atau telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana dengan menimbulkan kematian bagi orang lain, mau apa? Ya silakan saja dia mau ngomong, mau difitnah kayak mau apa kayak, kan urusan dia. Sementara kan dari pihak kepolisian, penyidik tidak mengatakan bahwa kamu tuh begini-begini nih. Nanti lihat aja proses hukum. Penyidik kan jeli. Penyidik pasti tahu posisi daripada yang bersangkutan dan pasti tahu menerapkan pasal berapa yang pantas dan layak diperlakukan atau diperuntukkan kepada si pelaku tersebut. Nah, itu kan mungkin berpikir tentang masalah hukuman sosial ya. Hukuman sosial kan tidak ada relevansi dengan hukuman hukum. Hukum kan ansih, hukum kan fakta. Nanti aja kita buktikan di pengadilan. Betul nggak dia terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja, tapi yang jelas dia dikenakan sanksi tersebut. Nanti aja dijawab nanti di pengadilan. Kita buktikan aja, kita tunggu waktunya. Ya, ini pelaku ya. Yuda Arfandi. Ya itu saya nggak bisa memastikan, itu kan psikologi yang menentukan itu ya, psikolog lah. Dia melakukan tindakan itu apakah memang dia benci ataukah memang bagaimana, nanti psikolog akan melihat apakah tindakan perbuatan si Tamara tersebut memang murni atau dibuat-buat dan lain sebagainya. Saya tidak bisa memposisikan itu karena itu adalah kewenangan ataupun domain daripada psikolog. Nanti kan psikolog akan melihat bahwa kamu melakukan ini kenapa dan bagaimana. Terus hubungannya dengan si pelaku ini bagaimana sampai saat sekarang ini. Kita kan nggak bisa memastikan juga. Saya hanya mau berbicara tentang masalah barikade hukum yang berlaku. Yang terakhir Bang, ini kan masuknya untuk orang tua dari si korban adalah kelalaian orang tua. Orang tua yang mana sekarang? Si ibu. Dia mengatakan kelalaian siapa nih? Ya maksudnya ini kan waktu pada saat kejadian itu kan dia menitipkan sama pacarnya nih, gitu kan. Nah terus juga responnya pada saat setelah kejadian pun responnya kan bukan dari pihak si ibunya juga, jadi tapi dari pihak kolam renang itu sendiri, gitu loh Bang. Mungkin begini ya, kalau jawabannya tuh kembali lagi saya masuk ke ranah hukum. Dikatakan itu kelalaian, dikatakan itu ada unsur kesengajaan, dikatakan itu ada kerjasama, nanti kan penyidik akan menindaklanjuti, akan menelusuri benang merahnya di mana. Nanti akan keterangan bersesuaiankah keterangan si ibu ini dengan si pelaku. Nanti akan kelihatan, nanti akan di cross check. Pada saat di cross check, bila penting kita lakukan dengan lie detector, berbohong atau enggak nih orang. Jadi saya nggak bisa memastikan bahwa ini dia statusnya lalai atau sengaja. Tapi yang jelas dia salah.
bisa di apa ya dipahami ya. Yang jelas dia salah. Salahnya ini apakah sengaja atau lalai, nanti hukum yang menentukan, penyidik akan melihat komposisi daripada kasus tersebut.